Shalom, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kembali lagi, Rehat edisi Rabu 24 Juni 2020. Marilah dalam kerinduan bersama dari tempat ini, di tempat kebaktian Unaha, kembali kita untuk bersatu dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan bacaan kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Karena itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Allah pemilik kehidupan kami. Bahwa kalau kami masih ada sebagaimana adanya sampai saat ini, hanya karena belas kasihan-Mu. Dalam kerinduan kami, kembali kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, sehingga kami dimampukan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 10 ayat 5 sampai 15. Firman Tuhan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, topik dari bacaan kita tadi bicara tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya, Yesus mengutus ke-12 rasul. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi seorang utusan, mungkin kita punya pengalaman, katakanlah untuk mengikuti kongres PPGT, ya, persidangan pusat PPGT. Mungkin ada Mas Ranu yang diutus, ya, atau siapalah yang dipercayakan oleh anggota dan pengurus PPGT Jemaat Tongkonan Kendari. Tentu ini punya kebanggaan tersendiri bagi yang diutus. Ia punya kompetensi untuk
mewakili sejumlah besar anggota PPGT. Walaupun di balik semua itu terdapat juga tanggung jawab yang harus diembannya. Ia harus bersedia memenuhi tugas pengutusan itu, dan setelah kembali ia akan kembali membawa laporan pertanggungjawaban kepada organisasi yang mengutusnya atau kepada pengurus dan anggota PPGT yang ada di Tongkonan Kendari ini. Sebelum ia berangkat, ia harus menyusun strategi dan berbagai tugas yang harus dia alami. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang kita baca dan renungkan saat ini, perintah dalam perikop ini terutama berlaku untuk para rasul. Namun prinsip rohani di dalamnya ini berlaku kepada setiap orang percaya dan yang telah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bahwa di atas pundak kita Tuhan telah memberikan tugas dan tanggung jawab untuk pergi memberitakan apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Nah, itulah inti daripada pemberitaan Injil, untuk mendekatkan kerajaan Allah kepada semua, kepada sekitar kita. Saudara-saudara, menarik sekali apa yang diungkapkan tadi dalam pembacaan kita, bahwa para rasul diutus kepada siapa? Domba-domba yang hilang dari Israel, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, untuk mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Dan semuanya itu dilakukan dengan apa? Dengan cuma-cuma, alias apa? Tanpa pamrih. Karena mereka telah menerima lebih dahulu juga dengan cuma-cuma dari Tuhan. Kita boleh menikmati dan mengalami akan anugerah Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena itu beritakanlah juga, atau bagikanlah juga dengan cuma-cuma, tanpa pamrih. Nah, inilah tugas daripada seorang rasul, daripada seorang pengikut Kristus. Dan semua itu sungguh-sungguh merupakan perintah dari Tuhan. Dan selain itu, mereka diperintahkan untuk tidak membebani pikiran mereka dengan harta, ya, dengan bekal atau tempat tinggal sekalipun. Ini sebuah penghayatan yang mendalam, karena bagi orang yang siap untuk menjadi utusan Tuhan, dia harus percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala-galanya. Kalau dalam pembacaan kita tadi diungkapkan bahwa setiap orang berhak atas upah. Tapi bukan berarti karena kita mampu mengadakannya atau seberapa banyak yang kita beri. Tapi yang dimaksud di sini ialah tidak usah kita membebani diri kita atau akal kita untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi yang pasti bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa yang kita beritakan ini adalah kerajaan sorga, yang kita bagikan ini adalah berkat Tuhan, maka dengan demikian Tuhan dengan caranya sendiri akan membukakan pintu di mana kita datang, akan diterima dan menyiapkan apa kebutuhan kita. Semua itu telah tersedia oleh Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya dalam Kristus, kita disebut sebagai utusan Tuhan atau duta seorang raja, yaitu Kristus.
Dan ini merupakan hak istimewa dan tugas istimewa kita, yakni mewartakan berita sukacita kepada sekitar kita. Kristus telah berkarya untuk keselamatan kita, dan Ia telah memberikan tugas itu untuk kita beritakan dengan sebuah penghayatan untuk melayani tanpa pamrih. Dengan cuma-cuma kita pun diutus untuk mengemban pelayanan pekabaran Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau sendirilah yang telah memilih, memperlengkapi, dan mengutus kami untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang mulia, memberitakan kerajaan surga sudah dekat kepada sekitar kami. Karena itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, bahwa Tuhan pasti akan memampukan kami dan memberi kekuatan kepada kami. Kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.